Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Sambil menunggu, saya invite dulu. Halo Surya, halo. Halo yang sudah join. Halo Bu Tere. Halo Andri. Gimana kabarnya Bu? Baik, Bu. Suara saya Sore jelas di sana? ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Ah, Iya. jelas banget. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Kita berdua udah di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi tentang topiknya pendidikan seks untuk anak-anak kita ya. Eh, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana kita mengedukasi anak-anak sejak dini. Gitu ya. Kita akan juga nih ngobrol-ngobrol bareng psikolog kita, Ibu Teresia Henry yang saat ini sudah bersama dengan kita berkenaan dengan seksualitas yang dialami oleh anak-anak yang biasanya juga membingungkan nih buat kita sebagai orang tua. Kadang ada hal-hal yang membuat kita merasa tabu, canggung gitu ya untuk ngomongin hal ini ke anak-anak kita. Gimana sih cara kita ngomong yang benar ketika kita menjelaskan sesuatu yang berbau-bau seksual gitu ya. Eh, kita juga bagaimana sih kita ngomong ke anak kita padahal anak kita tuh masih kecil gitu ya, apa dia sudah layak nih untuk tahu sebegitu dalamnya atau bagaimana gitu ya. Nah hari ini kita akan sama-sama ngobrolin bareng psikolog apa yang kira-kira mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan sama-sama ngobrolin ini teman-teman. Nah seberapa penting sih Bu untuk pendidikan seks bagi anak-anak kita? Oh ya. Ya, kalau bicara tentang pendidikan seks sih kalau menurut saya itu sangat penting ya, Bu Haniyah. Gitu. Kenapa sih? Karena ya ini kan pada dasarnya semua anak pasti ngalamin nih, Bu ya. Mau siapapun itu pasti nanti akan ada masanya di mana mereka ngalamin perkembangan seksualitas tahap per tahap begitu. Nah, menurut saya alangkah baiknya kalau kita siapin dulu nih gitu Bu, bekalin dulu mereka dengan pengetahuan, dengan wawasan yang memang tepat gitu ya. Sehingga nanti ketika waktunya tiba mereka udah tahu nih apa sih yang harus saya lakukan gitu ya di masa ini gitu. Jadi mereka nggak lagi terbelit dengan namanya kebingungan-kebingungan gitu ya. Aduh, saya harus ngapain nih? Karena kekhawatiran kita kan ketika mereka tidak dibekali dari awal nih, terus mereka ngalamin kebingungan, mereka cari informasi, tapi sumbernya nggak tepat gitu Bu Hani. Misalnya cari Mm-mm. sendiri lah mungkin di internet gitu ya, Mm-mm. ataupun Mm-mm. nanya ke teman gitu. Padahal informasi di internet kita tahu sendiri nggak semuanya tepat gitu ya. Terus juga kalau nanya ke teman, ya temennya juga mungkin sama-sama bingung juga gitu. Akhirnya yang Mm-mm. ada malah ini istilahnya orang buta nuntun orang buta gitu. Jadi Mm-mm. informasinya salah, yang dilakukan juga salah gitu. Jadi kita, apalagi kita sebagai orang tua ya, memang kita yang punya tanggung jawab untuk mendidik gitu ya Bu Hani ya. Jadi Mm-mm. penting banget sih menurut saya Mm-mm. untuk kita Mm-mm. kasih pendidikan seks dari dini bahkan. Mhm. Dini tuh sejak kapan ya Bu ya? Apakah dari dia belum sekolah kita memang sudah harus ajarkan atau dari usia berapa sih? Mhm. Ya, kayaknya kalau dini itu berarti memang istilahnya pokoknya ketika anak sudah mulai bisa kita kasih pemahaman gitu menurut saya udah boleh nih Bu gitu. Tapi tentunya yang harus kita ingatkan tahap-tahapnya mungkin ya Bu Hani ya. Maksudnya Hmm. tentunya beda nih, beda usia, beda tahap perkembangan, beda pula cara dan juga apa yang harus kita ajarkan. Gitu. Mhm. Misalnya nih kalau ke anak TK pendidikan seksnya tentu beda nih sama ke anak SD ataupun ke anak SMP yang udah menginjak remaja, ke anak SMA tentunya beda gitu, beda topiknya gitu ya, beda sasarannya gitu. Jadi dari kecil istilahnya dari 2 tahun ke bawah juga
ketika anak udah mulai bisa diajak ngobrol, diajak diskusi ringan gitu ya, ngobrol lah, udah bisa gitu kita kasih pendidikan seks. Kasih pendidikan seks ya. Mm-mm. Berarti pembahasannya aja yang beda begitu ya? Iya, pembahasan dan mungkin topiknya Bu ya. Mungkin kalau konkretnya nih kalau anak di bawah 2 tahun mungkin kita lebih ke ngenalin gitu ya bahwa ini ada 2 jenis kelamin loh gitu. Nah, kalau kamu itu laki-laki, misalnya kalau kamu tuh anak perempuan gitu. Kenapa kalau kamu lihat tuh teman kamu atau misalnya kalau kita ngobrol sama anak perempuan, mungkin dia punya kakak laki-laki, kita bisa bilang nih beda gitu ya, kamu beda karena kamu perempuan, koko atau abang itu laki-laki gitu dan kalian punya ciri yang beda ya, misalnya kalau kamu rambutnya lebih panjang, kalau abang rambutnya lebih pendek begitu, itu lebih ke pengenalan gender gitu misalnya kalau 2 tahun ke bawah. Terus juga kalau udah mungkin mulai masuk ke masa TK, selain juga itu berkelanjutan ya Bu Hani menurut saya, maksudnya tetap yang sebelumnya kita ajarin kan itu tetap aja kita maintain gitu ya. Nah selain itu bisa lagi ditambah misalnya tentang gimana sih gitu kamu harus jaga diri, misalnya nggak boleh ada sembarangan orang yang nyentuh kamu di area-area tertentu, itu kan bagian dari perkembangan pendidikan seks juga gitu ya, itu 5 tahun dia boleh masuk TK gitu. Nanti ke SD itu juga sama gitu, masih lanjutin tapi mungkin lebih luas lagi nih, kita bisa masuk ke kasih mereka pemahaman tentang pornografi gitu, terus gimana caranya supaya mereka bisa terhindar dari pornografi. Itu SD. Nah nanti ketika SMP SMA mungkin awal-awal SMP udah mulai berkaitan sama pacaran mungkin ya, karena kan usia-usia remaja kan udah mulai tertarik sama lawan jenis gitu, gimana kamu harus menyikapinya gitu, terus pacaran itu sebenarnya apa gitu, boleh nggak ya, tepat nggak ya gitu untuk anak seusia kamu untuk pacaran. Jadi itu ada tahap-tahapnya dan itu ya memang kita perlu tahu nih, berarti anak kita nih sedang ada di dalam tahap apa nih sebelum kita turun untuk kasih pendidikan seksnya itu. Topik yang mau kita bahas tuh apa. Jadi mengikuti perkembangannya si anak begitu ya, untuk kita memberikan edukasi ya begitu. Berarti kalau di awal-awal anak TK itu lebih ke bagaimana dia mengenali anggota tubuhnya dan melindungi menjaga privasi ya, menjaga bagaimana mana yang boleh dipegang oleh orang lain dan mana yang tidak ya begitu ya. Dan selain itu juga mungkin perlu juga untuk kita kayak ajarin untuk mereka menghargai gitu ya Bu Hania, maksudnya bahwa saya ini loh gitu, saya bersyukur gitu Tuhan ciptakan saya sebagai perempuan, jadi saya bersyukur gitu, istilahnya berterima kasih lah gitu karena Tuhan ciptakannya dengan jenis kelamin tertentu begitu, karena memang saya adalah unik, begitu unik dan punya ciri khas yang unik juga, seperti itu. Jadi menghargai diri dia secara tubuh, mungkin juga menghargai diri orang lain gitu. Ya betul itu juga termasuk bahwa ya memang tiap orang diciptakan beda nih, ada yang laki-laki ada yang perempuan gitu, tapi dulu sama-sama Tuhan ciptakan unik gitu, khas, dan juga ada peran tertentu gitu ya. Jadi bisa dimulai dari sekarang, dari dini. Jadi memang penting juga ya untuk dari dini itu diajarkan supaya ini kalau ditarik benang merahnya ke jangka panjang ini untuk menghindari dari ini ya pelecehan seksual ya. Benar-benar Bu. Jadi kita kasih istilahnya basic skill-nya dulu nih, gitu ya, bahwa kamu harus menghargai diri kamu sendiri, kamu harus menghargai orang lain, tapi orang lain pun harus juga bisa menghargai diri kamu, gitu, nggak sembarang nyentuh, gitu kan. Harapan kita ya nanti dia udah tahu gitu, ketika ada orang lain nih yang berlaku salah, gitu ya, dia udah tahu gimana caranya membentengi dirinya, sehingga nggak perlu nih terjadi itu adanya pelecehan seksual, apalagi yang dampak-dampak yang lebih jauh lagi. Ya, sudah diantisipasi duluan nih Bu Hani ceritanya. Untuk anak-anak yang masih usia kecil itu kan yang baru ke usia 1 sampai 5 ya gitu ya. Itu kalau kita mandi bareng gitu boleh nggak sih Bu sebenarnya? Mandi bareng ya. Sebetulnya sih kalau menurut saya memang balik lagi ini ke budaya masing-masing keluarga juga ya Bu Hani ya. Itu kan ada emang orang tua yang
iya nggak apa-apa gitu ya mandi dengan anak gitu. Apalagi kadang-kadang masalahnya waktu ya Bu Hani ya, yang bikin Mm-mm. orang tuh udahlah sekalian aja gitu ya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau secara idealnya kalau menurut saya nih Mm-mm. boleh gitu, tapi sebisa mungkin memang disesuaikan dengan jenis kelaminnya ya Bu Hani. Mm-mm. Misalnya nih kalau uh, ibu ya sama anak perempuan gitu ya, lalu kalau ayah dengan anak laki-laki. Walaupun mungkin kalau mungkin masih usia-usia 2 tahun ke bawah tuh anak-anak juga belum terlalu paham ya Bu ya gitu. Jadi nggak Mm-mm. terlalu masalah sih. Tapi ketika udah mulai semakin besar gitu ya, anak udah mulai bisa membedakan gitu ya. Kalau misalnya mandi bareng kan dia bisa, oh kok beda ya misalnya Mm-mm. antara tubuh saya dengan apa misalnya, kalau misalnya beda jenis kelamin, maka alangkah Mm-mm. baiknya kalau sama gitu. Nah nanti tapi setelah usia ya mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun gitu ya, itu menurut saya sih udah mulai pelan-pelan tuh nggak dilakukan lagi begitu, supaya anak juga belajar tentang privacy sih Bu Hani gitu ya. Tentunya kan kita ajarkan bahwa nih tubuh kamu nggak boleh sembarangan orang lihat ya, tubuh kamu nggak boleh Mm-mm. sembarangan orang pegang gitu. Tapi ketika kita masih mandi bareng gitu ya, itu kan Mm-mm. mungkin dia menangkap kok nggak sesuai ya gitu ya antara apa yang Mm-mm. diajarin. Tapi kok ini buktinya saya masih boleh gitu ya, ketika Mm-mm. saya mandi kok masih boleh ada orang lain yang bersama dengan saya gitu. Jadi Mm-mm. 4 tahun 5 tahun lah, apalagi kalau misalnya memang anak sudah bisa mandiri, mandi Mandi sendiri gitu ya, sendiri. terus dia juga mulai malu sendiri gitu ya. Ada ya Bu Mm-mm. Hani anak-anak yang Mm-mm. istilahnya belum sampai 5 tahun juga dia udah nggak mau dilihat gitu ya. Mm-mm. Ya itu ya udah, itu lebih bagus Mm-mm. nggak dilakukan lagi. Itu sama seperti kalau antara saudara kandung kan kadang-kadang suka mandi bareng. Mm-mm. Itu Mm-mm. sama ya Iya jadinya iya. gitu ya. Mm-mm. Iya sebisa Sekaligus mungkin kan kalau udah dimandiin bareng. biar cepet selesai. Itu Ya, gimana? sebisa mungkin enggak sih. Sebisa mungkin sih enggak ya Bu Hani ya. Itu Mm-mm. apalagi itu tadi kalau udah mulai beranjak umur nambah gitu ya, udah di atas 5 tahun, apalagi udah beda jenis kelamin. Nah, itu ya menurut saya sih dihindari sih. Mm-mm. Lebih baik kita agak ini dikit lah, spare time lebih, eh, effortnya juga lebih gitu daripada ya itu tadi apa namanya anak mengalami kebingungan jadinya, masalah Mm-mm. privacy juga. Mhm. Jadi memang perlu diperhatikan ketika anak sudah mulai membedakan gendernya dengan gender orang lain. Nah, itu udah mulai tuh kita waspada ya. Jangan Hmm. digabung mandinya. Betul, karena nanti jadi terbiasa sama siapapun dikira nggak apa-apa gitu kan. Wah, nih. Jadi nggak ada batasan gitu ya. Iya. Iya. Nah, kalau tadi kan mandi ya. Kalau kita nih sekarang, Hmm. kalau saya suka lihat anak kecil gitu, ya anak SD kali ya, kelas 1 sampai 3, kelas 1 sampai kelas 3, kira-kira 6 sampai 9 tahun lah ya, 8 9 tahun. Itu diajak misalnya ke bioskop bareng bareng papa mama nonton film orang dewasa nih 17 plus gitu ya. Hmm. Mungkin Hmm. ceritanya Hmm. bagus atau mungkin superhero superhero gitu kan, tapi yang lebih yang dewasa gitu. Nah, menurut Ibu apakah hal ini boleh atau tidak boleh, atau dan dampaknya apa sih kalau kita tuh ngajak anak kita ikut nonton film dewasa yang ada adegan-adegan orang dewasanya gitu, bagaimana Bu? Yang maksudnya adegan yang cukup vulgar gitu ya Bu ya. Ya, Lebih berciuman ke gitu arah ya. situ. Iya. Eh, Bagaimanapun akan lebih baik untuk diantisipasi tidak, kalau menurut saya. Gitu Bu. Kecuali memang kita sudah sebagai orang tua, kita udah tahu nih Bu, istilahnya kita udah sensor nih dari awal gitu ya. Kita udah tahu, mungkin kita nonton duluan misalnya ya, oh iya kayaknya ada ini film ini bersih begitulah ya, nggak ada adegan-adegan dewasanya gitu, memang cuman superhero aja gitu. Tapi kayaknya zaman sekarang jarang ya Bu ya, namanya film dewasa kan pasti ada bumbu-bumbunya gitu. Nah itu tadi baiknya tidak, untuk mengantisipasi, karena ketika misalnya nih anak ikut nonton, ternyata ada adegan-adegan yang memang belum pas untuk usianya gitu ya, anak nggak siap gitu untuk menerima informasi itu, karena kan memang belum di tahap perkembangannya. Maka yang terjadi ya dia mungkin penasaran gitu ya, dia eh, masih better kalau misalnya dia bertanya ya Bu ya ke kita gitu sebagai orang tua, itu kenapa tadi ada adegan begini-begini gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah dia juga tidak bertanya, mungkin malu misalnya untuk menanyakannya gitu ya, atau dia berkutat dengan pikirannya sendiri.
gitu. Itu yang apa dampaknya nggak baik begitu. Maka Hmm. akan lebih baik untuk nggak aja begitu. Kecuali memang kita udah sensor benar-benar, ya kita tahu pasti ini film oke kok, gitu nggak ada adegan-adegan dewasanya ya apa. Jadi memang kita sebagai orang tua harus selektif juga ya melihat Hmm, tayangan-tayangan apa yang kita nonton bareng gitu ya. hmm, hmm. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena nanti begitu muncul pertanyaan-pertanyaan, kitanya juga belum siap gitu untuk menjawab. Mm-mm, Nah, anak penasaran malah cari infonya ke yang lain-lain, Bu, balik lagi. mm-mm, mm-mm. Tepat. Kalau seandainya kita lagi nonton di rumah nih ya, tiba-tiba Hmm. iklannya tuh ada iklan ini ya. Biasanya sekarang nggak tahu ya, saya udah lama nggak nonton TV. Iklan Fiesta, iklan kondom misalnya gitu ya. Ah, Itu ah, gimana ah. itu? Kita ngejelasin ke anak kita. Mm, Wah, kayak gitu, anak juga apaan mm, tuh gitu. Itu gimana ya kita mm, ngejelasin ke anak kita? mm. Ya, mungkin kita jelasinnya ya memang istilahnya memang tidak perlu terlalu detail juga ya kalau menurut saya, Mm-mm, Bu Hadi. Gitu ya, mungkin tapi kita perlu untuk menjelaskan. Ketika anak bertanya, ya memang baiknya kita menjawab gitu. Jangan mm-mm, sampai kita bilang enggak usah diomongin. Nah, itu malah memancing memancing reaksi yang lebih lagi gitu ya. mm-mm, Emang apa sih gitu? Kenapa sih kok dilarang-larang gitu? Tapi mungkin penjelasan kita mungkin lebih ke umum aja gitu. Oh iya, itu adalah apa ya istilahnya barang atau produk yang memang dipakai oleh orang-orang dewasa begitu. Untuk mm, anak seumur kamu itu belum cocok begitu. Nah, nanti ketika kamu dewasa, kamu akan lebih tahu gitu tentang produk itu begitu. Mungkin seperti itu mm-mm, ya, Bu Hani ya. Jadi secara Gitu. Jadi general nggak aja perlu, nggak perlu mm-mm, sampai nggak perlu detail. gitu ya, bukan produk knowledge gitu ya. Iya, bukan lagi promosi ya, Bu. Iya ya. Iya, Benar-benar. jadi memang kita sebagai orang tua harus siap ya, mau nggak mau kreativitas berpikir itu perlu banget ya waktu menjawab. Kadang kan pertanyaan kadang kan nggak diduga ya. Kadang-kadang Iya. anak kecil itu juga suka nanya kan gitu. Itu saya punya adik tuh dari mana ya? Dedek tuh datangnya dari Mm, mana ya? Kok mm, tiba-tiba perut mami ada dedeknya katanya gitu. mm, Itu mm. kita ngejelasinnya Ya. juga bagaimana Mm. tuh? Hmm. Nah, mungkin kayak tadi juga nih, Bu, tetap perlu jelasin, tapi nggak perlu sampai detail. Ya, jadi mungkin saya misalnya nih kita cukup jelasin, iya, gitu, setelah papa mama menikah, gitu ya, setelah papa mama menikah, maka ini mama hamil karena Tuhan memang Tuhan taruh ada adik bayi, begitu ya, di dalam perut, tepatnya tuh namanya rahim, itu nggak apa-apa sih menurut saya untuk dijelaskan ya di dalam rahim yang ada di perut mama begitu. Nanti setelah adik bayinya bertumbuh itu berkembang terus umurnya udah cukup kuat buat keluar begitu. Nah, itulah lahir jadi adik kayak adik kamu sekarang gitu. Jadi general aja juga sih Bu Hani. Nanti Hmm. istilahnya nanti ada masanya nih di mana dia akan tahu lebih lagi gitu ya mungkin tentang pembuahan dan segala macam itu nanti begitu. Tapi kalau sekarang sampai batas itu aja. Iya, iya. Itu kalau kalau ngomongin tentang seksual, kadang-kadang di kitab suci ada kalimat-kalimat persetubuhan, ada kalimat-kalimat Mm-mm. apa ya? Itu tuh buat menurut saya itu sulit untuk saya Mm. jelasin ke anak saya. Kalau dia baca gitu, itu suka bikin ketar-ketir. Karena saya bingung gitu mau ngejelasinnya seperti apa gitu. Kalau menurut Nah, Bu Tere nih gimana ya untuk hal-hal seperti itu? Padahal kan memang di konteksnya di buku itu ada seperti itu gitu. hmm, ya, ya itu susah-susah gampang ya Bu ya gitu. Mm-mm. Balik lagi nih konteksnya berarti anak-anak yang masih dini banget ya Bu Hani ya. Kalau anak saya SD. Oh SD ya. Kalau SD Iya, gimana ya? oke. Mhm. Ya kalau SD mungkin ini ya, maksudnya tetap sih itu tetap kita jelasinnya bahwa iya persetubuhan itu adalah uh, apa ya suatu hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah gitu, pasangan yang udah menikah gitu udah resmi udah diberkati Tuhan gitu ya kalau secara Kristiani. Mm-mm. Nah itu boleh melakukan hubungan yang namanya yang kita sebut di Alkitab itu persetubuhan gitu. Udah Bu sampai situ aja. Nah itulah mungkin Hmm. kalau kita mau tambahin lagi ya itulah yang
menyebabkan ada seorang perempuan yang nanti setelah menikah itu bisa punya anak gitu. Udah sampai di situ aja nih menurut saya. Jadi kalau selama itu belum sampai dia nanyanya sampai gimana gitu ya, Mm-mm. kita nggak usah sampai Ya nggak usah. pusing-pusing gitu ya. Kadang kan kita udah kepikiran jauh ya, dia nanyanya kayak apa gitu udah pikir jauh gitu kan. Iya benar. Dan mungkin juga kita nggak perlu jelasin detail juga supaya nggak memancing juga ya Bu ya. Maksudnya belum memancing pertanyaan yang jauh lebih detail yang memang belum saatnya untuk dijelasin saat itu gitu. Oh ya, jadi memang Gitu. jadi kita sebagai orang tua juga perlu pilih-pilih, kita lihat juga ya respon anak ya, nggak usah Hmm. nyerocos terus panjang lebar, nggak taunya anaknya juga apa sih, mama lagi ngomongin apa sih. Iya benar-benar Bu. Benar, Iya. dan saya rasa ya nggak, pada umumnya sih nggak, maksudnya nggak akan mendetail sampai di luar ini dia ya, maksudnya batas pemikiran anak pada umumnya sih, maksudnya nggak sampai detail banget gitu. Kayak seperti dia mau masuk ke tahap pubertas juga kita harus siapin diri dia ya Bu ya. Hmm. Hmm. Ya betul. Nah mungkin itu maka kalau udah pubertas itu mungkin lebih lagi ya Bu ya, karena udah mulai masuk kan kalau menstruasi lah gitu ya, terus mimpi basah mungkin buat yang laki-laki. Nah itu memang perlu sih untuk diberitahu dari awal begitu supaya mereka nggak kaget. Itu tugasnya siapa Bu? Kalau misalnya kita papa mama memang harus ini ya, kita sesama jenis gitu untuk menjelaskan untuk tahap Alangkah khususnya baiknya pra kalau remaja sesama ya. jenis Bu. Sesama jenis Alangkah ya. baiknya sesama jenis karena mungkin saya ngebayangnya anak SD masuk, kan biasa SD akhir ya Bu ya kalau menstruasi nih biasa ya, yang udah masuk ke SMP kan biasa rasa malunya lebih ini ya, udah lebih muncul gitu. Jadi kalau misalnya yang jelasin lawan jenis itu kekhawatirannya adalah mereka merasa nggak gitu nyaman sih gitu untuk bertanya gitu, ataupun dijelasin juga kok kayaknya agak risih ya gitu. Jadi alangkah baiknya sih kalau yang ya anak laki-laki sama papanya, anak perempuan ya sama ibunya. Sejauh mana sih kita mempersiapkan anak kita di tahap prapubertas itu? Kita mau ceritain apa aja sih ke mereka gitu supaya mereka ngerti, Hmm. supaya mereka nggak kaget-kaget gitu? Anak prapubertas ya. Heeh. Berarti oke. Ya, mungkin kalau prapubertas itu karena masa peralihan ya Bu Hani ya. Maksudnya dari anak-anak itu tadi udah bakal masuk ke masa menstruasi, terus yang laki-laki juga mimpi basah. Nah, mungkin itu ya kalau anak perempuan kan misalnya oh nanti akan ada waktunya kamu ngalamin namanya menstruasi gitu. Menstruasi itu ini loh, misalnya nanti apa ada misalnya ada dari vagina keluar darah gitu ya. Terus bagaimana kamu harus menyikapinya, misalnya kamu harus pakai pembalut, cara pakainya seperti ini, gitu. Terus kalau anak laki-laki ya kamu akan mengalami mimpi basah seperti apa, gitu ya. Terus bahwa dan yang paling penting juga kita kasih mereka pemahaman bahwa itu adalah sesuatu yang normal, gitu, sesuatu yang bakal dialami oleh jenis kelamin yang seperti kamu, begitu, bukan karena itu sesuatu yang kotor, gitu ya. Karena kalau kita kan sering dengarnya gitu ya Bu Hania, misalnya menstruasi nih itu darah kotor gitu, seolah-olah kan itu sesuatu yang menjijikan gitu ya. Nah, makanya itu kasih pemahaman bahwa itu normal, justru Tuhan ciptakan gitu seorang perempuan itu mengalami menstruasi karena kamu sedang dipersiapkan untuk nanti one day jadi ibu loh, gitu, yang punya anak gitu ya, yang mengasuh anak. Nah, mungkin dikaitinnya ke situ. Nah, selain itu ya juga tadi tentang pacaran, prapuber kan udah mulai suka-sukaan nih, mulai taksir-taksiran. Nah, itu juga kita butuh kasih pemahaman juga bahwa tertarik sama lawan jenis itu juga sesuatu yang wajar kok, sesuatu yang normal gitu, bukan sesuatu yang dosa gitu ya, yang butuh apa ya, selama ini kan di antara anak-anak remaja kan karena suka ngejek-ngejekan gitu ya Bu ya, ini udah mulai pacaran, udah mulai nasir-nasiran gitu. Nah itu enggak gitu, itu sesuatu yang normal, cuma kamu menyikapinya bagaimana. Untuk pacaran boleh nggak? Udah tepat belum? Oh ternyata belum loh gitu, karena pacaran itu sebetulnya persiapan buat menikah gitu. Berarti sampai sana ya, sampai ke hubungan antara lawan jenis ya, ketertarikan dengan lawan jenis ya. Ini saya ingat masalah apa tuh, jadi ketawa duluan saya. Jadi waktu itu anak saya kan masih SD ya, dan dia lihat di laci tuh suka ada ini apa pembalut. Dia tuh
nggak tahu, dia suka nanya, loh kok mami pakai popok sih sama kayak dede gitu. Nah ternyata hal itu juga perlu ya kita jelasin gitu ya, itu salah satu seks edukasi juga ya Bu ya. Ya, berarti ini anaknya Bu Hani kan ini ya, Laki lagi, laki-laki. laki-laki. Oh Iya. iya iya. Oh ya itu ya memang perlu juga sih Bu ya, gitu perlu juga sih untuk mereka mengerti bahwa itu ternyata ada loh gitu jenis kelamin yang berbeda dengan saya. Mereka juga punya ciri khas tertentu gitu ya. Oh kalau tadi saya dijelasinnya saya bakal mimpi basah gitu sebagai laki-laki. Oh ternyata anak perempuan tuh ngalamin loh juga perubahan namanya menstruasi. Nah tapi mungkin kan memang tidak sedetil anak perempuan Bu ya gitu. Cuma setidaknya mereka tahu bahwa oh ini oh itu namanya pembalut toh gitu. Itu buat anak perempuan kalau menstruasi. Menurut saya itu penting juga sih karena mereka belajar untuk menghargai ya Tuhan ya, maksudnya menghargai lawan jenis begitu, bahwa ya mereka juga ada istilahnya ada tanggung jawab tersendiri gitu kan, nanti harapannya kan kalau ke depannya sudah menikah dia akan bisa menghargai ternyata perempuan tuh juga Tuhan ciptakan tuh perannya luar biasa ya gitu, harus menstruasi itu harus mengandung gitu. Jadi perlu juga sih Bu pemahaman tentang lawan jenis tetap Iya. ciri khasnya. Seringkali hal-hal sederhana akhirnya kita tarik lagi ke sana ya, ke seks edukasi jadinya. Nah untuk kalau yang udah mau masuk remaja gitu ya, mimpi basah gitu, itu gimana ngejelasinnya? Apakah kita juga menggunakan istilah-istilah mimpi basah atau ada hal-hal yang bisa kita kasih tahu supaya anak itu paham gitu? Ya mungkin perlu dijelasin juga sih Bu Hani, maksudnya apa yang konkretnya gitu ya, apa yang konkretnya dialami gitu. Yang namanya mimpi basah tuh kayak gimana gitu kan? Oh nanti misalnya kamu pas tidur misalnya ngebayangin apa seperti ada ngebayangin apa gitu ya, Mimpi terus nanti misalnya akan gitu ya. keluar mimpi misalnya. Nah itu perlu dijelasin konkret. Kalau nggak memang anak bingung ya Bu ya mimpi basah tuh kayak gimana sih gitu ya. Iya. Ngebayanginnya nggak tepat gitu. Dan saya rasa ketika yang menjelaskan juga seorang bapak-bapak karena memang pernah mengalami juga itu akan lebih jelas ya Bu ya, akan lebih jelas dan lebih detail begitu. Jadi perlu dijelasin konkret sih. Kalau seandainya nih di dalam rumah tangga salah satu nggak ada gitu, mamahnya nggak ada atau papanya nggak ada, mungkin karena sudah meninggal gitu atau terjadi proses perceraian, itu gimana ya untuk kita mengedukasi anak yang dengan jenis kelamin yang berbeda? Kalau masih ada istilahnya pihak keluarga lain yang mungkin dekat juga dengan jenis kelamin tersebut, menurut saya boleh diminta bantuannya sih Bu Hani. Misalnya ada omnya, misalnya. Atau mungkin kalau mamanya nggak ada nih anak perempuan, mungkin ada tantenya atau omanya gitu yang bisa membantu menggantikan lah gitu ya, menggantikan peranan orang tua kandungnya untuk memberikan penjelasan seperti itu. Jadi mencari peran pengganti begitu ya. Dan ya mungkin kalau di zaman sekarang lebih untungnya lagi adalah pihak sekolah kayaknya udah banyak ya Bu ya, yang maksudnya yang juga mengambil peran untuk memberikan pendidikan seks itu. Kalau saya lihat ya beberapa sekolah tuh ngadain itu, ini sex education gitu ya untuk anak SD di SD akhir biasanya ya, kelas 4, 5, 6, terus buat anak SMP atau anak SMA itu cukup membantu sih menurut saya. Jadi memang sedikit terbatas gitu ya, mengalami keterbatasan, tapi coba untuk didukung oleh pihak-pihak sekolah gitu ya. Mungkin kalau ada pihak dari lembaga keagamaan juga boleh ya. Iya, benar Bu. Atau misalnya kayak di sekolah kan biasa ada guru BK misalnya itu ya, untuk berperan aktif itu bisa juga kita minta tolong lah begitu ya. Secara personal juga bisa sih. Oke. Nah, kalau anak SD itu kan suka udah mulai interaksi dengan teman sebayanya, peer groupnya itu beda ya dengan anak TK gitu ya. Udah mungkin kata-katanya yang dikeluarkan pun beda gitu. Kalau ada dia dengar kata-kata kotor dari temennya gitu ya, atau dari YouTube ini sekarang ada omongan-omongan yang makian-makian yang tanda kutip kurang kurang enak lah ya didengar gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu untuk
apa meluruskannya atau seperti apa? Mm-mm. Ya mungkin langkah pertamanya mungkin supaya bisa ngajak ngobrol baik-baik gitu ya Bu Hania. Mungkin yang pertama tuh kita dulu nih. Biasa kan kita gampang kepancing ya Bu Hania. Begitu dengar anak ngomong gitu ya, kita langsung naik nih, naik darah Oh, gitu ya, oh. terus marah gitu. Nah akhirnya ketika kita ajak ngobrol juga ya anak udah mungkin takut duluan gitu ya. Jadi mau Mm-mm, cerita juga sulit gitu. Nah mungkin mm-mm, pertama kali kita dulu nih nenangin diri gitu ya. Karena ada banyak kemungkinan nih menurut saya mm-mm, Bu Hani kenapa anak bisa ngomong sesuatu yang tidak baik ya. mm-mm, Seringkali tuh mereka juga nggak ngerti gitu Bu Hani sebetulnya. mm, Maknanya apa sih gitu ketika mereka berucap dia cuma niru aja kayak kata Bu Hani bilang kayak Bu Hani bilang tadi itu ya dengar di YouTube terus ya udah ngomong gitu. Tapi ketika ditanya ini pengalaman juga Bu Hani anak saya juga mm-mm, pernah lah gitu ya. mm-mm, Ah, emang kamu tahu nggak sih artinya apa? Enggak katanya gitu. Nah di saat itulah kita masuk menurut saya. Ya udah jelasin Mbak. Nah lain kali nggak boleh ya itu pakai kata itu lagi gitu karena itu kata yang nggak sopan begitu untuk kamu ucapin gitu itu nggak baik untuk didengar orang gitu itu pokoknya jangan gunain lagi deh. Nah kalau misalnya nih uh, mungkin karena terkait dengan pendidikan seks ya Bu Hani ya misalnya mm-mm. itu terkait dengan alat kelamin tertentu gitu kadang-kadang suka gitu ya Bu Hani ya Iya, iya. maksudnya ngucapin dengan nama alat kelamin misalnya ya Mm-mm, gitu. mm. Nah kita perlu jelasin juga kamu tahu bahwa itu sebetulnya adalah nama atau sebutan untuk alat kelamin laki-laki misalnya atau alat kelamin perempuan dan itu sebetulnya sesuatu yang baik loh gitu. Tuhan ciptain alat kelamin itu baik begitu. Tapi kalau kamu ucapin sembarangan apalagi untuk mengumpat itu kan jadi sesuatu yang salah dan mungkin kalau secara kerohanian itu jadi berdosa gitu ya. Mm-mm. Makanya lain kali jangan lagi ya gitu. Udah tahu kan gitu ya. Jadi kasih pemahaman Tuhan Hmm, hmm, hmm. kapan kata Daripada itu boleh digunakan gitu ya. Kalau mm-mm, memang itu mm-mm, terkait sama alat kelamin misalnya ya, bukan ya. mm-mm, mm-mm, Gitu. mm-mm. Jadi Iya, nggak iya. salah pengertian. Mereka juga nggak beranggapan bahwa berarti itu kayaknya sesuatu yang kotor gitu ya, sesuatu yang nggak baik. Enggak. Gitu. Cuma konteksnya dulu nih. Kamu ucapin saat kapan. Jadi memang pemahaman dasarnya itu alat kelamin bukan sesuatu yang kotor gitu ya. Karena kan selama ini kalau yang masih tanda kutip kolot ya, gitu kan dianggap kalau kita menyebutkan alat kelamin aja dengan bahasa yang apa sih namanya? Bahasa Masa yang tidak pengganti ya. sesuai sebenarnya. Iya, bahasa pengganti gitu. Nah, Ya. saya juga bingung gitu ya. Dari mana itu datangnya burung itu ya? Dari mana datangnya itu kalimat kata-kata itu bagaimana bisa ada gitu istilah-istilah seperti itu? Dan mungkin kalau sekarang bergeser kita sudah diajarkan untuk menggunakan bahasa apa kata yang tepat gitu ya. Sebenarnya, Mm-mm. iya betul. Mm-mm. Tapi sebagian orang tua mungkin juga ada yang belum apa namanya belum merasa nyaman untuk Mm-mm. mengatakan yang sesungguhnya dengan pembahasan yang benar gitu. Jadi penting ya Bu ya untuk mengajarkan anak menggunakan penggunaan kata yang tepat untuk alat kelaminnya ya. Iya, betul. Wajib, wajib malah menurut saya, Tuhani. Mm-mm, Gitu. Dan mm-mm, tentunya itu tadi selalu dikasih pemahaman bahwa alat kelamin itu adalah sesuatu yang baik, ciptaan Tuhan sama aja sebetulnya kayak anggota tubuh kamu yang lain gitu ya. Kita sebut mata gitu. Mungkin kalau ke anak-anak kecil kita bisa jelasin seperti itu ya, Tuhani ya konkretnya mm-mm, ya. Kayak mm-mm, misalnya kamu nyebut mata, nyebut hidung, nyebut tangan gitu. Kamu malu nggak gitu? Sesuatu yang dosa nggak? Enggak gitu. Nah sama aja alat kelamin kamu, alat kelamin itu adalah sesuatu yang juga sama seperti anggota tubuh lainnya. Tuhan ciptakan baik untuk fungsi tertentu gitu ya. Nah sampai situ saya pikir harusnya anak mengerti ya. Oh sama kok gitu berarti. Baik. Yang penting tadi ketika kamu lagi menyebut untuk hal yang tepat ya pakai kata itu boleh gitu. Tapi bukan untuk mengumpat misalnya atau buat mm-mm, bercandaan. Nah, mm-mm. itu yang salah ya gitu. Jadi ini situasi yang benar untuk mengucapkan kata itu, ini situasi yang nggak tepat. Jadi anak bisa tidak. Iya, iya. Jadi memang pemahaman ke anak kita itu penting banget mulai yang dari dasar ya sampai nanti Ya, dan dia sebaiknya memang mm-mm, betul sampai dari akhirnya kecil nih ceritanya Bu iya Hani. dari kecil gitu ya
sampai nanti dia berinteraksi dengan orang lain, kalau nilai yang sudah dibawa di dalam keluarga itu sudah kita pegang, maka waktu berinteraksi pun akan berpengaruh begitu ya Bu ya. Hmm, hmm, ya, nggak Mhm. akan sulit lagi gitu untuk merubah karena memang kebiasaan kalau memang nggak dari kecil dibentuk nanti di tengah-tengah disuruh berubah ya sulit gitu. Oke. Nah, kalau ada anak yang nanya di TV gitu kok itu belum nikah, ciuman itu gimana tuh, Bu? Hmm, belum nikah ciuman. Nah, Heeh. Tapi sering banget kan ya, adegan-adegan itu tuh sering banget kalau kita nonton gitu kan. ya. Nah, berarti kita memang balik lagi kita kayak harus mundur ke belakang ya, Bu ya, jadinya Heeh. ya. Maksudnya kayak kasih penjelasan lagi bahwa iya maksudnya sebetulnya kan mencium orang lain itu kan adalah bentuk kasih sayang gitu ya. Gitu. Tapi sebetulnya kamu harus bisa membedakan gitu mana ciuman yang memang boleh begitu ya. Maksudnya boleh dilakukan oleh yang orang yang sudah menikah gitu ya. Ada juga bentuk ciuman yang kasih sayang, misalnya ini papa mama nih ke kamu cium kening, cium pipi, nah itu boleh begitu. Tapi kalau misalnya yang di film itu yang kamu lihat itu boleh dilakukan oleh suami istri. Nah, mungkin kita balikin lagi seperti itu ya. Ya, jadi kalau udah Hmm. menikah boleh gitu, tapi kalau belum menikah berarti nggak tepat gitu. Jadi diskusi aja sih. Atau bisa juga kita dengan memancing respon anak dulu ya, Bu Hani. Kalau menurut kamu gimana? Hmm. Baik nggak gitu? Bagus nggak gitu? Baru kita kasih pengertian. Perlu nggak Bu kita tutupin mata anak kita waktu adegan itu terjadi? Kan Hmm. biasanya muncul tuh yang orang tua, wah, wah, tutupin, tutupin. Refleks ya Bu ya Iya, biasanya ya. langsung jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Uh-uh. Hmm, itu mungkin susah juga ya Bu ya, maksudnya untuk boleh enggaknya ya gitu, karena kan ini ya, maksudnya refleks dan tergantung juga nih tipe orang tuanya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin kalau menurut saya lebih baik kalau dikasih pengertian ya Bu ya, maksudnya dikasih pengertian nanti setelahnya gitu. Jadi sebaiknya sih setelah kejadian pertama gitu ya, kalau sempat ada momen seperti itu, ya mungkin nggak apa-apa sih, maksudnya kita bilang eh, jangan lihat dulu gitu ya, jangan lihat ya gitu, atau misalnya nggak apa-apa kita biarin, tapi setelah itu kita kasih pengertian gitu bahwa yang kayak tadi itu, jadi untuk selanjutnya next time kalau amit-amit nih gitu kejadian lagi dia tahu gitu harus gimana. Ya kadang-kadang itu kan dibilang sangat spontan ya, kita sebagai orang tua juga jadi krik 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 ya, jadi waktu nonton jadi krik krik. Aduh, jadi gak enak gitu loh, langsung pindah channel kan nggak bisa juga kalau misalnya Malah mancing nonton. ya Bu ya. Kalau Bu Hani Iya. biasanya gimana Bu, pernah ngalamin nggak Bu? Nah, kalau ini belum saya alamin karena saya selalu mencegah. Oh, gitu. Kita udah tahu ya Bu ya nih adegan berikutnya kayak gini. Saya aja kalau menonton gitu ya, saya nonton dulu biasanya ini akan ada adegan apa atau saya browsing dulu. Ya Saya betul browsing betul. ini film apa sih gitu, terus dalamnya tuh Mm-mm. setiap adegannya tuh membahayakan anak Mm-mm. gak sih gitu. Mm-mm. Ya. Jadi semakin kita mencegah, jadi tapi saya sempat kepikir loh, semakin kita mencegah apakah itu baik ya, takutnya kan ini pencegahan tuh bukan selalu baik ya, kadang-kadang Mm-mm. ada situasi di mana anak itu akan menghadapi di luar kontrol kita Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Contohnya aja nih kalau di YouTube, aduh sebenarnya saya tuh sekarang nih suka ketar-ketir kan, karena anak-anak Mm-mm. apa-apa buka lihat sesuatu tuh gampang banget, googling, search Mm-mm. keluar gitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita salah ketik, itu kan bisa melenceng kemana-mana tuh ya, Mm-mm. bisa Benar-benar keluar mau yang belajar IPA ya lain. Bu ya. Tahu-tahu keluarnya Waduh, yang lain-lain. aduh, itu deg-degan banget itu. Jadi kita tuh sebagai orang tua tuh gimana ya gitu, maksudnya Mm-mm. apakah sampai sebatas mana sih kita mengkontrol anak kita gitu, sedangkan kadang-kadang nggak bisa juga ya kita segitu banget ya Mm-mm. ngontrol anak kita, mengantisipasi sebegitunya juga nggak mungkin bisa. Ya. Memang sebisa mungkin sih kita dampingi ya Bu Hani ya. Maksudnya idealnya adalah kita dampingi nih, apalagi waktu anak kita
berhubungan atau kontak bersinggungan dengan medsos gitu ya, atau misalnya googling gitu. Cuman ya benar sih, maksudnya nggak semua hal kita bisa kontrol. Ada waktunya nih gitu, muncullah hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Nah mungkin kita mengantisipasinya dengan keterbukaan ya, Bu Hani ya. Maksudnya ketika kita memang dari awal gitu ya udah menerapkan keterbukaan sama anak gitu ya, bahwa anak apapun yang dialami itu harus cerita ya, dan tentunya itu juga harus diimbangi dengan respon kita ya Bu Hani ya. Maksudnya kalau kita bilang ya kamu ada apa-apa cerita ya gitu, kalau kamu misalnya ngelihat yang nggak pantas di waktu browsing internet kamu cerita ya, tapi setelahnya kita bereaksinya kita langsung marah begitu, ya anak juga pasti mundur gitu ya. Pasti mundur otomatis gitu ya, ya berikutnya nggak usah cerita lah, orang ini marah-marah gitu kan. Nah jadi tetap menurut saya sih kadang-kadang ya kejadian seperti itu momen buat belajar juga sih Bu Hani gitu. Jadi nggak apa ya, ketika memang terjadi sesuatu yang di luar kendali kita ya nggak apa-apa, kita bisa manfaatkan juga buat belajar kok, tapi bukan berarti kita lost control gitu ya. Jadi sering-sering aja misalnya ajak anak cerita gitu, misalnya dia tadi main apa, karena saya banyak juga dapat informasi ke bahwa game-game aja juga ini ya Bu Hani ya, maksudnya banyak banget gitu yang pornografi, baik itu gambar gitu, bahkan ada apa sih game yang udah mulai menyentuh ke arah LGBT gitu ya gitu. Jadi ya kalau dari pengalaman sih, misalnya saya dapat info seperti itu, saya biasa cross check sih ke anak saya, bukan nih saya tanya gitu ya. Kayak kemarin terakhir tuh saya ada tahu satu game lah gitu ya, anak saya pun main gitu. Berapa Bu? Anak saya kelas 2 Bu, anak kelas 2 juga. Sama dong. Iya. Tim kelas 2 nih. Jadi boleh nyebut merek game nggak Bu? Oh, boleh lah, nggak apa-apa. Boleh ya. Iya, waktu itu saya dapat info. Kita. Iya benar gitu. Main Roblox itu kan, Roblox kan sebenarnya bagus ya Bu ya. Maksudnya untuk imajinasi gitu ya. Terus saya dapat kabar nih, katanya nih ada ini yang nyerempet LGBT gitu. Wah kaget juga saya, anak saya main banget nih soalnya. Terus saya cross check aja, saya tanya kamu main Roblox tuh mainnya apa aja sih gitu. Saya coba pancing-pancing aja Bu Hani. Maksudnya dia tokohnya seperti apa gitu ya, dari situ saya simpulin oh kayaknya dia belum terpapar nih sampai ke situ gitu ya. Ya itu, tapi yang paling penting memang sayanya dulu nih, nggak langsung panik gitu. Kalau saya langsung panik atau misalnya saya langsung larang gitu ya udah nggak usah main lagi ya gitu, kan dia pasti bingung juga ya Bu Hani, dan ternyata besok dia sembunyi main malah ketahuan dia terpapar yang itu ya, pornografi, malah lebih gawat kan. Keterbukaan komunikasi, walaupun itu belajar juga lah ya Bu Hani. Maksudnya saya juga nggak bilang bahwa saya selalu sabar dan ini gitu ya dan tidak reaktif, nggak juga itu, berusaha aja. Benar sih, PR banget ya kita buat sebagai ibu-ibu, mama-mama gitu ya, untuk mengendalikan emosi ketika kita tahu ada sesuatu yang sebenarnya itu ganggu banget ya gitu buat anak kita gitu. Nah, kontrol emosi itu penting banget sih ya. Kalau kita nggak bisa kontrol, akhirnya anak jadi males sama kita, akhirnya ngumpet-ngumpet malah ya. Ya, ya mungkin solusinya kita bisa kerja sama-sama ini ya Bu ya, sama anggota keluarga yang lain. Kalau kita yang lagi emosi, mungkin diserahin dulu nih sama suami. Jajan dulu, jajan. Ya gitu deh Bu. Perlu sih, seorang ibu harus bisa menjaga, mengelola emosinya gitu ya, dengan sedemikian rupa supaya ketika sedang mendidik anak, emosi itu nggak keluar begitu aja ya. Ya, emosi dan komunikasi itu dua hal yang ini ya, berdekatan. Pendekatan. Nah, ada anak nih, ini sih saya juga ngalamin ini ya. Saya dulu waktu apa tuh namanya, ada konselingin orang, anak gitu ya, ada anak yang suka pegang alat kelaminnya. Nah, ibunya tuh khawatir, ini anak suka pegang-pegang alat kelaminnya gitu pas mandi gitu, atau kadang-kadang lagi diem gitu ya. Gitu. Apa sih yang harus ibu itu harus dilakukan oleh ibu itu gitu? Apakah sebenarnya di tahap anak ini usia SD juga, tahapan usianya apakah memang pada saat itu memang tahapan usianya
mengeksplor atau bagaimana, Bu? Hmm. Iya, iya. Nah, kalau di usia SD memang sih Bu itu kita sebutnya masa palik gitu ya. Jadi Mm-mm. tahap dimana anak tuh ya mulai tertarik gitu untuk eksplorasi tentang alat kelaminnya gitu ya. Dan mungkin ketika menyentuhnya itu mulai merasakan istilahnya ada sensasi begitulah ya. Ada sensasi yang akhirnya membuat dia mau mengulanginya gitu. Nah reaksinya ya sebaiknya memang itu tadi ya nggak langsung marah nih. Mm. Biasanya kita kan jangan pegang-pegang gitu ya Mm. langsung gitu ya. Nah, Mm. bahkan tanpa disertai alasan itu, pokoknya jangan pegang ya, mama marah ya gitu ya. Mm. Akhirnya anak melakukannya sembunyi-sembunyi nih, Bu Hani malah gitu, Mm. nggak ada mamanya gitu ya, atau nggak ada siapa-siapa, dia lakukan lagi nggak kekontrol malah. Jadi mungkin langkah pertamanya kita tanya nih, gitu menurut saya ya, kita tanya Mm. dulu, mama lihat kamu ini ya suka pegang-pegang misalnya penisnya gitu ya, kamu suka pegang-pegang penis kenapa gitu. Minta jelasin dulu gitu ya apakah dia merasa gatel atau apa gitu biar dia cerita dulu. Nah baru kita kasih apa ya saran gitu ya nih Mm. jangan pegang-pegang lagi sembarangan ya gitu. Tapi mungkin kita nggak langsung ini ya Bu ya, maksudnya nggak langsung menuju kepada oh ini langsung kita kaitin nama seksualitas enggak gitu. Mungkin kita lebih general aja gitu. Kalau kamu pegang sembarangan kan tangan kamu belum tentu bersih gitu ya. Terus kalau kamu pegang-pegang nanti mana tahu malah jadi luka gitu. Jadi baiknya jangan dipegang-pegang sembarangan ya gitu. Kalau masih di tahap-tahap itu sih menurut saya sampai batas itu aja, Bu Hani. Karena ya apa ya, biar anak juga nggak melakukannya gitu ya, tapi dia juga nggak merasa apa ya, eh, sesuatu yang ini mama bakal marah banget gitu ya kalau aku lakuin, tapi dia tahu bahwa memang oh sebaiknya jangan supaya untuk kebaikan aku juga supaya nggak luka gitu, supaya juga nggak kotor gitu sampai di situ. Hmm. 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 Jadi lebih mengarahkan ke kesehatan ya. Ya ke kesehatan aja. Karena mungkin ya, Hmm. kalau intensi anak SD biasanya enggak ya Bu Haniah, itu karena lebih ini aja, maksudnya karena ya memang ada sensasi begitu ya, mungkin lebih dia merasa nyaman gitu. Tapi belum, maksudnya kadang orang tua udah takut nih, jangan-jangan anak saya ini nih habis nonton apa begitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Enggak, sebetulnya lebih kepada dirinya sendiri aja gitu, dia merasa nyaman dengan itu. Makanya kita kontrolnya juga kita hubungkan aja sama kesehatan. Hmm. Hmm. Mungkin kita juga bisa meminta dia untuk melakukan aktivitas yang lain kali ya, karena mungkin Ya, banyak mengalihkan betul. Iya, iya betul. Kita alihkan ke kegiatan lain aja yang lebih positif. Dan kerjaan. yang mungkin memang harus sering diingetin juga ya, Bu Hani. Maksudnya ketika kita lihat mereka masih melakukan, ya kita ingetin aja. Iya, iya. Dan itu berbeda kalau udah masuk ke pubertas kali ya, Bu ya. Kalau sampai anak itu sudah sampai ke tahap dia bisa masturbasi itu gitu. Apakah sebelumnya kita harus edukasi jangan sampai mereka anak-anak yang tahap remaja ini masuk ke masturbasi gitu. Gimana ya antisipasinya ya? Iya, mungkin kalau untuk memperkenalkan tentang itu mungkin kalau anak-anak SD ke SMP mungkin enggak kali ya, Bu Hani ya. Tapi ketika misalnya kita tahu mereka melakukan itu, gitu baru itu tadi kita ajak ngobrol dan kita jelasin ya. Gitu. Karena itu Tapi sesuatu yang mungkin untuk pribadi sih ya, nggak tahu jadinya. iya ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat memang dia sudah misalnya dia udah tahu nih Bu, misalnya mungkin dengar orang lain cerita gitu ya, atau misalnya dia lihat film atau apa, itu nggak apa-apa. Maksudnya kita jelasin dari awal begitu. Jadi bahan diskusi, walaupun bukan dia sendiri nih gitu yang melakukannya ya. Hmm. Berarti itu sama seperti ketika amit-amit ya, amit-amit atau sampai benar-benar kejadian itu anak terpapar pornografi secara tidak sengaja ya. Jadi kita melihat bagaimana dia meresponi kejadian itu dulu ya. Ya, dan mungkin kita perlu kenalin juga Bu ya, maksudnya pornografi itu sebetulnya seperti apa sih gitu contohnya gitu, karena banyak juga anak-anak yang salah mengerti juga Bu tentang Hmm. pornografi kalau saya lihat ya. Itu ada yang beranggapan pokoknya kalau semua gambar perempuan atau laki-laki nggak pakai baju itu pornografi gitu ya. Hmm. Gitu. Padahal kan balik lagi kan konteksnya gitu ya. Jadi Hmm. misalnya kalau lagi belajar lagi seks edukasi di sekolah ya
nggak apa-apa gitu. Itu kan tujuannya untuk memberi tahu, memberi informasi gitu. Tapi ketika kamu melihat itu di internet, bukan untuk pembelajaran dan lain-lain, itu pornografi. Terus gimana cara kamu untuk menghindarinya? Oh, kalau kamu begitu muncul gambar-gambar pornografi, ya kamu harus langsung tutup ya gitu. Jangan dibiarin nonton gitu. Karena apa nih? Kenapa kamu nggak boleh buka gitu? Karena nanti dampaknya panjang gitu, bisa ketagihan. Terus juga dampaknya kalau udah ketagihan itu seperti apa gitu ke perkembangan otak kamu. Lalu kamu nggak bisa fokus belajar. Itu kita perlu kasih tahu sampai ke dampaknya Hmm. pornografi. Hmm, 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 hmm. Jadi memang penanganannya lebih beda lagi di tiap tahap tadi ya kita sebutkan gitu ya. Kalau udah sampai remaja itu lebih ke dampak-dampak karena mereka sudah bisa diajak berpikir ya. Hmm. Mm-mm. Benar-benar. Tuh, jadi Walaupun misalnya nih, mengantisipasi. amit-amit juga ada yang udah terpapar gitu ya, Hmm. ya itu tadi, itu bagaimana untuk mengatasinya gitu, karena itu juga bukan hal yang mudah ya Bu ya. Kalau Hmm, udah hmm, hmm. terlanjur kena istilahnya, itu orang tua tuh sangat butuh untuk mendukung sih, gitu. Supaya anak juga maksudnya mau terbuka, mau dibantu gitu ya, ya orang tuanya juga harus suportif lah gitu, dan ya nggak Hmm, hmm, marah-marah, tapi lebih gerak sama-sama begitu untuk stop ini gimana caranya. hmm, 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 hmm. Kalau udah sampai ke arah pornografi, seberapa bagaimana sih orang tua memilah gitu, apakah anak ini perlu butuh psikolog atau bisa ditangani sendiri gitu Bu? Bedainnya gimana tuh? Untuk bedainnya ya, mungkin Mm-mm. lihat dampaknya juga ya Bu ya. Maksudnya apakah sampai apa ya, sampai anak ini nggak bisa konsentrasi misalnya untuk belajar gitu ya. Terus juga untuk diajak ngobrol misalnya juga ini istilahnya nggak bisa lepasin gitu ya. Gitu misalnya Mm. tetap kekeh misalnya dengan bahwa ya saya nggak bisa lepas gitu dari kecanduan ini. Nah, ketika memang orang tua merasa bahwa ini kayaknya saya untuk ngajak ngobrol dan kontrol sendiri juga nggak bisa gitu ya, mungkin butuh tenaga ahli lainnya begitu, karena menurut saya juga nggak ada salahnya sih Bu Hani ya, maksudnya sekiranya pun gitu ternyata masih tahap ringan nih gitu, tapi butuh penanganan, orang tua merasa saya butuh orang lain untuk mensupport juga, nggak apa-apa juga sih ke psikolog supaya lebih cepat untuk menanganinya. Untuk membantu mendukung gitu ya, bagaimana apa si anak ini bisa pulih lagi seperti sedia kala ya. Ya memang banyak PR nih buat kita sebagai orang tua mendidik dan membesarkan anak gitu ya, apalagi di tengah dunia ini yang sudah canggih teknologinya gitu ya, jadi kita semakin berawas-awas ria gitu ya. Tapi ada hal yang ibu bisa bagikan ke kita nih, hal-hal yang bisa memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak, atau pendidik nanti yang akan nonton. Mungkin nggak saat ini mereka tidak bisa nonton IG live kita, tapi bisa lihat lagi di IGTV. Ada hal yang bisa disampaikan, Bu? Ya, mungkin terkait sama pendidikan seks ya Bu Hani, saya pikir uh, istilahnya memang ini nggak mudah ya, itu tugas untuk mendidik anak itu sendiri nggak mudah gitu, dan juga terkait juga sama pendidikan seksnya nggak mudah gitu, karena yang pertama mungkin karena pengaruh di usia-usia kita nih, kayaknya di zaman kita dulu itu ya, maksudnya membicarakan tentang seks itu sendiri itu sesuatu yang masih tabu, dan kita pun mungkin nggak mengalami juga tuh pendidikan seks gitu ya dari orang tua Ya. kita gitu. Dan selain itu mungkin keterbatasan nih Bu, pengetahuan kita gitu, wawasan kita juga masih bingung gitu. Pengen sih, maksudnya niat ada gitu, tahu bahwa ini penting, tapi bagaimana cara yang tepat itu tadi saya belum yakin gitu. Nah, saya cuma bisa bilang ya Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya. Yang penting adalah kita mau belajar gitu ya, mau terbuka terhadap berbagai informasi gitu ya. Kita mau belajar karena seperti ini nonton nonton IG live tentang pendidikan seks gitu, itu juga salah satu usaha kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan kita untuk mendidik anak-anak juga gitu. Trial error kadang-kadang terjadi, tapi ya tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang penting adalah gimana kita mau berusaha untuk mendidik anak kita lebih baik lagi gitu ya. Jangan takut, terus juga mau belajar. Ya, saya yakin kita peranan kita sebagai orang tua itu akan sangat bermanfaat gitu buat anak-anak kita. Hmm. Dan
jangan lupakan Tuhan juga ya Bu Hani ya. Itu karena hikmat kan datangnya dari Tuhan. Oke. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu namanya terus belajar ya. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tetap lakukan yang terbaik buat anak-anak kita, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa mendidik dan membesarkan mereka ya, karena semuanya pertolongan juga dari Tuhan. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita seneng banget ngobrol sama Bu Tere. Bu Tere ini ngajar atau konseling di mana atau ada praktek Bu? Boleh cerita mungkin nanti kalau misalnya ada yang butuh bisa konseling atau DM langsung ke Ibu. Ya, saya untuk saat ini memang saya buka praktek sendiri, Bu Hani. Gitu ya. Ya sejauh ini saya lebih ke pendidikan ya, lebih ke pendidikan ataupun masalah parenting. Gitu. Jadi ya buat Bapak Ibu yang memang mungkin saya mau konseling gitu ya, ataupun ada problem atau mau dibantu tentang anak, boleh silakan kontak. Boleh langsung ke DM dulu kali ya, nanti baru tanya nomor kontaknya dan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak untuk waktu, informasi, pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan. Semoga lain kali kita bisa kolaps lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk nontonnya dari jam 5 sampai jam 6. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, Dadah. selamat sore. Kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Hani. Sore. Ya.